sur moi à cause du séisme. Dis à ta mère de pas bouger, Éloigne-toi. Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Just a Breath Away. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini, menceritakan tentang sebuah kota yang dikepung oleh sebuah asap misterius, yang keluar dari dalam tanah yang sangat mematikan. Film yang diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Matthew, yang baru saja landing di bandara Prancis. Sebelum pulang ke rumah, Matthew sempat menghubungi putrinya yang bernama Sarah, yang pada saat itu sedang bersama ibunya yang bernama Anna, di apartemen baru mereka. Apartemen baru yang mereka tinggali, hanya berseberangan dengan apartemen lama mereka, yang sudah diubah menjadi ruang kerja Matthew. Saat Matthew akan masuk ke apartemen barunya, ia berpapasan dengan seorang pria tua yang sudah memakai masker oksigen. Sarah yang tinggal di dalam kapsul steril selama hidupnya, karena ia memiliki penyakit sindrom autorium, atau alergi total yang sangat misterius. Hal tersebut membuat kedua orang tuanya harus mati-matian mencarikan obat untuknya. Sarah yang tidak bisa keluar sama sekali, ia meminta ayahnya untuk membawakan sebuah foto pemandangan yang belum pernah ia lihat. Kemudian Matthew memberitahu Anna, jika di Kanada ada metode pengobatan baru yang sangat menjanjikan. Namun hal tersebut membuat mereka semua harus pindah ke Kanada. Akan tetapi Anna tidak setuju, karena ia masih ragu pada kebenaran pengobatan itu. Sementara itu, Sarah yang sedang berbicara dengan kedua temannya melalui panggilan video. Ia merasa tidak sendiri, karena kedua temannya itu juga memiliki nasib yang sama dengannya. Matthew yang kembali ke rumah lamanya, ia tidak mengetahui jika di televisi, ada berita gempa yang terjadi di Swedia dan Denmark. Tak lama kemudian, di sana juga terjadi getaran gempa yang cukup kencang, hingga membuat aliran listrik di kota itu mati sementara. Je suis là, ma puce. C'était quoi? C'était un... Kemudian Matthew segera keluar rumah untuk melihat istri dan anaknya. Namun, ia sangat penasaran dengan keadaan yang terjadi di luar sana, karena orang-orang yang ada di sana terlihat panik dan berlarian. Keadaan di sana semakin kacau, saat gas asap keluar dari dalam tanah yang membuat orang-orang tewas saat menghirupnya. Saat Matthew terus melihat kondisi di sekitarnya, ia melihat tsunami asap yang menyapu seluruh bangunan yang ada di kota itu. Kemudian Matthew segera mengajak Anna untuk naik ke atas apartemen dan meninggalkan Sarah di dalam kapsul. Setelah sampai di lantai paling atas apartemen, mereka segera masuk ke rumah pasangan lansia yang bernama Lucien dan Colette. Kedua pasangan lansia itu sangat bingung pada apa yang terjadi di bawah sana. Kemudian mereka semua segera keluar balkon untuk melihat keadaan di bawah sana. Setelah melihat ke bawah, mereka sangat terkejut melihat keadaan kota yang sudah ditutupi oleh asap beracun. Matthew yang berpikir jika asap itu bukan berasal dari sebuah serangan, ia meyakini jika asap tersebut berasal dari sebuah ledakan nuklir. Sementara itu, Sarah yang sendirian di dalam kapsul steril, ia mulai ketakutan saat seluruh ruangan di sana mulai dipenuhi oleh asap beracun. Anna yang memastikan keadaan Sarah, ia mengetahui jika baterai kapsulnya sudah mulai berkurang. Kemudian Matthew mencoba memanjat ke atas atap untuk melihat keadaan di seluruh kota. Di atas sana, terlihat seluruh kota sudah dipenuhi oleh asap beracun yang sudah menyebar ke seluruh kota. Kemudian Matthew memeriksa kondisi di dalam apartemen yang sudah mulai dipenuhi oleh asap beracun.
Mateo yang mencoba memahami jenis asapnya, ia meyakini jika massa asapnya memiliki berat lebih kuat daripada tekanan udara. Mateo yang terus mencari cara untuk mengisi ulang baterai kapsul, ia teringat pada si pria tua yang memakai masker oksigen yang tinggal di lantai bawah. Kemudian Mateo berencana untuk turun ke bawah sana dan mengambil tangki oksigen milik pria tua itu. Setelah sampai ke bawah, ternyata si pria tua itu sudah tewas, karena ia melepaskan tangki oksigennya. Kemudian Mateo segera memakai masker oksigen tersebut, karena ia sudah mulai kehabisan nafas. Lalu ia segera menemui Sarah dan membawa persediaan makanan, dan mengganti baterai kapsul yang sudah menipis. Mateo yang sangat penasaran dengan keadaan di bawah, ia memberanikan diri untuk keluar apartemen dan melihat kondisi di sana. Di sana terlihat orang-orang yang sudah tewas, karena menghirup asap beracun yang sangat misterius. Di sana terlihat mayat-mayat berserakan hampir di setiap jalan yang ada di dalam kota. Saat berada di bawah, Mateo menemukan sebuah mobil listrik yang akan ia ambil baterainya untuk persediaan. Tak lama kemudian, Mateo mendengar suara orang-orang yang berjalan ke arahnya. Lantas Mateo mendekati arah suara tersebut untuk memastikannya. Ternyata suara tersebut adalah suara sekelompok tentara yang sedang memimpin orang-orang yang berhasil selamat. Kemudian salah satu orang di sana mengatakan, jika mereka akan pergi ke Montmartre yang tidak terkena asap dan sangat aman. Kemudian Mateo diberi sebuah tabung oksigen baru untuk persediaan. Lalu tentara itu juga mengatakan jika asap tersebut belum diketahui asalnya. Saat malam hari, Mateo kembali melihat asap yang ada di tangga apartemen. Ternyata asap tersebut sudah mulai naik secara perlahan setiap waktunya. Melihat hal tersebut, membuat Mateo kembali berpikir jika itu adalah ulah para pemerintah yang disengaja. Karena ia berpikir jika para pemerintah sengaja ingin mengurangi populasi manusia yang ada di kota tersebut. Vous serez moins seul. La brume. Bonne nuit. À quelle vitesse? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on a franchi le seuil. Saat Mateo tertidur, Anna melihat kondisi Sarah dan mengganti baterai kapsulnya yang sudah menipis. Ia juga tidak lupa untuk membawa alat yang ada di ruang kerja Mateo untuk memperbaiki radio si pria tua. Saat Anna memperbaiki radionya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang berasal dari Montmartre. Kemudian Mateo dan Anna memanjat atap untuk melihat keadaan di atas sana. Ternyata di atas sana telah terjadi sebuah kerusuhan, yang membuat orang-orang di sana mulai kehilangan akal sehat. Kemudian Anna mengajak Mateo untuk pergi ke rumah Charlotte, salah satu teman Sarah, yang senasib dengannya yang tinggal di atas pegunungan. Setelah itu Anna dan Mateo mempunyai sebuah ide, untuk pergi ke sebuah lab yang ada di tengah kota. Mereka berdua berniat untuk mengambil sebuah jaket penyelamat yang nanti akan dipakai oleh Sarah. Sebelum mereka pergi, mereka berdua sempat memberitahu Sarah jika mereka berdua akan pergi ke sebuah lab yang ada di tengah kota. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan anjing yang sangat ganas yang mengejar mereka. Kejadian tersebut membuat mereka berdua harus terpisah, karena Mateo tidak melihat jalan dan terjatuh ke sungai. Sementara itu Anna yang masih dikejar oleh anjing, ia masuk ke dalam sebuah bis yang terparkir di sana. Namun anjing tersebut terus mengejar Anna sampai ke dalam bis. Untungnya anjing tersebut tersangkut pada sebuah koper yang ada di dalam sana. Sementara itu Mateo yang berhasil naik, ia mengambil sebuah jaket dari mayat seorang pria yang tergeletak di jalan. Saat ia mengganti jaketnya, ia sempat melihat petugas medis yang tewas di dalam mobil ambulan dengan berpakaian asmat. Saat Anna akan melanjutkan perjalanannya, ia bertemu lagi dengan Mateo yang secara kebetulan berjalan di arah yang sama. Setelah mereka berdua sampai ke gedung lab, sebagian ruangan di sana sudah hancur dan terbakar.
Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil menemukan jaket penyelamat yang mereka cari. Saat mereka berdua akan keluar, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat tubuh dan selang oksigen milik Matteo terbakar. Hal tersebut membuat ia harus berbagi oksigen dengan Anna. Setelah berhasil sampai ke atas, Anna segera mengobati luka bakar yang ada di tubuh Matteo, agar tidak terinfeksi oleh bakteri. Saat mereka berdua akan pergi, ternyata oksigen milik Anna sudah mulai menipis dan tidak cukup untuk mereka berdua. Hal tersebut membuat Matteo harus meyakinkan istrinya untuk bisa pergi sendiri. Dan ia juga berkata, jika Anna harus mampir ke sebuah apotik untuk mencari tabung oksigen. Setelah Anna pergi, Matteo mencoba untuk keluar dengan melewati atap bangunan untuk sampai ke rumahnya. Sementara itu, Anna yang masih di perjalanan, ia sudah mulai kehabisan sisa oksigennya. Hal tersebut membuat Anna harus menahan napas untuk sampai ke lantai atas. Setelah berhasil ke lantai atas, Anna baru menyadari jika koper yang berisi jaket penyelamat ternyata sudah terbakar dan tidak bisa digunakan. Sementara itu Matteo yang masih di atap, ia melihat sebuah tali tambang yang sepertinya sudah dilewati orang lain. Kemudian ia mencoba menaiki tambang tersebut untuk melihat keadaan di atas sana. Setelah ia naik ke atas, suasana di atas sana sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Akan tetapi di sana terlihat ada darah manusia yang masih segar dan berceceran di lantai. Setelah masuk ke dalam ruangan, ia menemukan masker oksigen yang tergeletak di dalam sana. Saat Matteo akan keluar, tiba-tiba muncul seorang pria dengan berpakaian polisi. Pria tersebut mengatakan, jika ia akan membantu Matteo keluar, asalkan ia mau memberikan masker oksigen padanya. Namun Matteo tidak percaya begitu saja pada pria tersebut. Lantas Matteo dengan pelan-pelan membuka tutup masker oksigennya. Di bawah sana mereka berdua sempat baku hantam untuk memperebutkan masker oksigennya, hingga pria itu tewas. Sementara itu, Anna yang sedang berbicara dengan Sarah, ia melihat baterai kapsul steril Sarah sudah mulai menipis dan tak lama lagi akan habis. Hal tersebut membuat Anna harus memberanikan diri turun ke bawah untuk mengisi baterai kapsulnya. Sebelum Anna ke bawah, Sarah sempat bertanya pada ibunya mengenai orang yang sedang jatuh cinta, karena ia merasa jika dirinya sedang jatuh cinta pada temannya yang bernama Noah. Setelah baterainya hampir habis, Anna segera turun ke bawah karena sudah tidak ada waktu lagi. Si la fumée rentre, qu'est-ce que je fais? Namun kapsul tersebut sudah mulai mati dan asap beracun sudah mulai masuk. Untungnya Anna berhasil mengisi baterai kapsul itu dengan baterai mobil listrik yang dibawa Matteo. Namun Anna sudah terlihat pucat dan mulai kehabisan napas. Sementara itu, Matteo yang baru sampai ke depan apartemen, ia segera masuk ke dalam dan mendengar teriakan saat ia menaiki tangga. Kemudian Matteo segera melihat kondisi Sarah yang masih di dalam kapsul. Di sana Sarah mengatakan jika ibunya turun ke sana tanpa memakai masker oksigen. Mendengar hal tersebut, Matteo sangat panik dan segera menyusul Anna. Namun ia sudah terlambat, karena Anna sudah tewas sebelum sampai ke atas. Melihat istrinya sudah tewas, Matteo tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana. Dengan sekuat tenaga, Matteo memberitahu Sarah jika ibunya sudah meninggal. Mendengar hal tersebut, membuat Sarah sangat merasa bersalah dan terpukul. Keesokan harinya, gempa mulai muncul kembali lebih besar dari sebelumnya. Saat Matteo melihat ke depan balkon, ia melihat asap sudah semakin naik lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian Matteo berencana untuk pergi ke mobil ambulan yang sebelumnya ia pernah lihat. Karena ia ingin mengambil baju setelan hazmat yang akan digunakan oleh Sarah. Kemudian Matteo mengajak Lucien dan istrinya untuk keluar dari sana, namun ia menolak karena ia merasa jika jalan hidup mereka akan berakhir di rumahnya. Sebelum Matteo pergi, ia sempat berpamitan pada Sarah untuk pergi keluar, namun Sarah takut jika ayahnya tidak akan selamat.
Sementara itu, Lucien dan istrinya yang pasrah dan menunggu kematian, mereka berdua terlihat tenang meski asap beracun sudah mulai memasuki rumah mereka. Di sisi lain, Matthew yang sudah mendapatkan baju setelan hazmat, ia menemukan sepeda motor saat di perjalanan pulang. Kemudian ia segera mengendarai motor tersebut untuk mempercepat waktu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak laki-laki yang menyeberang jalan hingga membuat Matthew terjatuh. Setelah Matthew tersadar, ia segera kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui putrinya. Namun ia terlihat lemas dan tidak kuat untuk kembali berjalan. Tak lama kemudian, terlihat dua orang yang berjalan dari balik kabut asap yang mengarah pada Matthew. Ternyata kedua orang itu adalah Sarah dan temannya yang bernama Nu. Terlihat asap tersebut tidak berdampak apa-apa pada mereka berdua. Kemudian Matthew melepaskan masker oksigennya dan memeluk Sarah untuk pertama kalinya, setelah 12 tahun terkurung di dalam kapsul. Tak lama kemudian, Matthew kembali pingsan dan sadar telah ada di dalam kapsul. Kini keadaan menjadi terbalik, dan membuat Sarah dan orang-orang yang bernasib sama dengannya kini bisa hidup bebas. Sementara itu orang-orang yang tadinya hidup normal, kini harus hidup di dalam kapsul dan terkurung di dalam sana. Dan film pun selesai.